Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinanda, NIM 2530211106. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video singkat mengenai manasik ibadah umroh. Video ini dibuat guna memenuhi tugas individu mata kuliah teori dan praktek manasik haji dan umroh dengan dosen pengampu Bapak Haji Hambali Abbas, SPDI MM. Dalam melaksanakan ibadah umroh, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu persiapan sebelum keberangkatan. Persiapan sebelum keberangkatan itu meliputi dua hal. Yang pertama persiapan lahiriah dan yang kedua persiapan batiniah. Untuk persiapan lahiriah ini kaitannya dengan kita menjaga kesehatan, mempersiapkan untuk kebutuhan kita di tanah suci, juga membereskan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi seperti paspor, visa, dan lain-lain, agar rencana ibadah umroh kita bisa berjalan sesuai dengan schedule atau yang kita sudah tentukan jadwalnya. Kemudian untuk persiapan batinnya, yaitu kita harus meluruskan niat bahwa ibadah umroh kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita meminta maaf kepada sanak saudara, keluarga, dan juga tetangga, juga membereskan hal-hal yang berkaitan dengan hutang-hutang kalau memang ada. Berikutnya yang harus diperhatikan yaitu mengenai alur perjalanan dan tempat mikot. Tempat mikot yaitu tempat kita mengambil niat. Untuk tempat mikot ini tentu kita tergantung rute perjalanan yang kita ambil. Kalau rute Madinah dulu berarti kita mengambil mikot di Bir Ali. Mengambil mikot itu dengan memakai pakaian ihram dan berniat. Kalau kita langsung ke Jeddah berarti kita mengambil niat saat di pesawat melintasi Yalamlam atau di bandara Jeddah. Kemudian yang harus diperhatikan yaitu inti ibadah umroh. Agar umroh kita sah, maka setiap jamaah itu harus paham mengenai rukun dan wajib umroh. Rukun umroh yaitu segala rangkaian kegiatan yang apabila ditinggalkan maka umroh kita tidak sah. Sedangkan wajib umroh yaitu rangkaian kegiatan kalau kita lupa atau mungkin kita meninggalkannya karena lupa, maka umroh kita tetap sah ya. Cuma kita harus membayar dam atau denda. Inti ibadah umroh yang pertama yaitu ihram. Ketentuan ihram bagi laki-laki yaitu memakai 2 potong kain putih tanpa dijahit. Sedangkan untuk perempuan memakai pakaian syar'i yang menutup aurat, yang hanya boleh kelihatan yaitu bagian muka dan kedua belah telapak tangan. Kemudian lafaz niat yaitu labbaik Allahumma umratan, artinya ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Kemudian larangan utama setelah kita mengambil niat, maka kita dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut, kemudian memakai pakaian yang berjahit, apalagi memakai wewangian. Sedangkan untuk perempuan tidak diperbolehkan untuk menutup bagian muka atau wajah, dan berhubungan suami istri tidak boleh. Kemudian tawaf ini termasuk dalam rukun umroh. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. 7 putaran berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dan diakhiri dari garis lurus di Hajar Aswad. Saat kita tawaf, kita harus dalam keadaan suci. Kemudian inti ibadah umroh berikutnya yaitu sa'i. Sa'i yaitu melakukan perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dengan hitungan kita berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu dihitung 1 perjalanan. Begitupun nanti dari Safa ke Marwah berarti kita sudah melaksanakan 2 perjalanan. Untuk dalam sa'i tidak diwajibkan berwudu, tetapi disunahkan bagi pria, disunahkan berlari kecil di latar lampu hijau. Kemudian tahalul yaitu memotong rambut. Untuk laki-laki disunahkan sampai botak ya, sedangkan untuk perempuan boleh memotong rambut hanya seukuran seruas jari. Kemudian tertib yaitu rukunnya harus berurutan.
harus berurutan pelaksanaannya, tapi juga termasuk dalam rukun umroh. Jadi semuanya harus dilakukan berurutan: ihram, tawaf, syai, dan tahallul. Catatan penting untuk jamaah Indonesia, mungkin di Arab Saudi kan cuacanya berbeda dengan Indonesia, jadi harus menjaga agar tetap hidrasi dengan meminum cukup air minum. Demikian video singkat mengenai teori manasik umroh dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.